Pembahasan pertanyaan-pertanyaan seputar musik part 2 hanya di podcast Guru Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Pak Rama. Kali ini kita akan membahas seni musik di podcast Guru Seni. Beberapa waktu yang lalu, saya memberikan tugas kepada kalian untuk membuat 3 pertanyaan tentang apa sih yang ingin kalian ketahui di musik atau apa sih yang sedang kalian pelajari saat ini. Dan pertanyaan-pertanyaan ini saya wajibkan kalian membuat 3 kemarin melalui Google Form. Kenapa? Karena saya kira ketika kita belajar bertatap muka kemarin, tentu saja waktu kita terbatas untuk belajar keterampilan. Nah, saya berpikir ketika kalian belajar tentang keterampilan, tentunya kalian juga wajib untuk mempelajari teori-teori. Dan ketika saya mempelajari teori secara struktur mungkin keterampilan kalian akan terbatas. Jadi teori-teori dan pertanyaan tentang musik saya berikan kesempatan kepada kalian melalui Google Form ini. Teori itu penting juga sih. Tapi kemarin pertanyaannya tentang beberapa tentang teori dan tentang keterampilan. Oke. Hari ini saya akan mencoba menjawab, dan intinya hari ini kita berdiskusi teman-teman. Kita sama-sama belajar, dan beberapa dari kalian sebenarnya sudah tahu jawabannya di Google, tapi dalam belajar main musik yang terpenting salah satunya adalah kita harus punya guru agar kita tidak tersesat ya. Kita harus punya mentor agar kita juga tidak tersesat. Tapi ketika mentornya mungkin menyesatkan ya, bisa jadi kalian juga tersesat. Oke, intinya hari ini kita diskusi ya. Untuk jawaban memuaskan atau memuaskan itu terserah kalian, karena di zaman-zaman akhir-akhir ini, di zaman sekarang ini kalian bisa searching dan kalian berkesempatan untuk menjadi orang yang berwawasan luas lebih mudah. Oke, langsung saja kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kurang lebih ada sekitar 23 siswa teman-teman yang sudah mengisi form. Oh, 22 ya. 22 teman-teman, sampai Nabila Safa. Oke, kira-kira seperti apa aja pertanyaannya? Coba kita baca teman-teman. Ini dari Bening Selaksa Bulan. Di kelas vokal, dia bersekolah di MAU Darul Ulum kelas 10 MIPA 3. Bagaimana cara mengatur nafas saat bernyanyi? Oh ya, jadi ketika kita bernyanyi, pengambilan nafas tidak dianjurkan sih. Tidak dianjurkan mengambil nafas sampai dengan mengangkat kedua bahu kita. Jadi mengambil nafas diharapkan mengambil nafasnya itu kita simpan di diafragma atau di otot perut kita sedikit mengembang ya, mungkin seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Caranya mengatur gimana? Nah, kamu harus bisa ketika membawakan lagu, kamu harus benar-benar memahami lagunya. Pada bagian mana pemenggalan kalimatnya, bagian mana mengambil nafasnya. Kurang lebih mengatur nafasnya ketika kalian sudah benar-benar menghafal lagunya, nafasnya nanti akan menjadi lebih rapi, kurang lebih seperti itu. Kemudian gimana caranya jadi penyanyi yang bagus tapi nggak ngasal? Ya, ketika kita belajar, saya berkali-kali bilang pada kalian, ketika kalian bernyanyi, ya sudah, berarti kalian menyuguhkan, bukan berdendang. Mungkin berdendang hampir sama kayak menyanyi ya, tapi ketika kita ambil contoh nyanyi, tanah airku tidak kulupakan, ngasal. Itu ngasal sih. Kalau bernyanyi yang bagus ya bernyanyi yang nafasnya ya nafas penyanyi, bukan nafas ngasal. Kemudian benar-benar menyuguhkan, tanah air ku tidak kulupakan. Benar-benar kamu memberikan suaramu kepada orang, menyajikan. Caranya membuat lagu ciptaan sendiri. Oke, caranya membuat lagu ciptaan sendiri ada beberapa teknik. Kalau menurut saya, yang dipertimbangkan adalah musik, lirik, dan nada. 3 ini. Kamu bisa mengawalinya dari salah satu. Bisa bikin lirik dulu, kemudian kamu nyanyikan. Misalnya saya membuat sebuah lirik.
di suatu hari aku berjumpa denganmu. Itu kamu kalau sudah jadi liriknya kamu buat nadanya. Nadanya misalnya kamu ketika jalan-jalan nemu inspirasi nada na 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 na. Kemudian kamu gabungkan sama liriknya. Di suatu hari ku berjumpa kamu. Na 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 dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga dalam musik. Nah, kamu harus punya orang yang bisa main musik di sebelahmu untuk mengiringi lagumu. Jadi kamu bisa bikin musik dulu, bisa bikin lirik dulu, bisa bikin nada dulu, terserah. Ya, Bening. Kurang lebih seperti itu. Karisa Fauzia Zahira di kelas vokal dari MTS plus Darul Ulum. Ini yang mudah juga ini ya. Kelas 7H. Ini cuma bikin satu. Caranya ngatur nafas pas high note. Jadi ketika nada tinggi, do. Bagaimana cara ngatur nafasnya? Ketika nada tinggi ya ada beberapa teknik. Ada whistle teknik, kemudian ada falsetto, do. Kemudian ada head voice, do. Kemudian ada whistle. Do. Kalau whistle sampai sekarang saya belum ketemu sih. Caranya ngatur nafas ya mungkin hubungannya ya kita ngambilnya kalau high note ya tidak terlalu banyak, kita harus lebih memahami teknik yang kamu pakai di high note untuk mencapai nada tersebut. Caranya ngatur nafas ya ini hubungannya juga dengan phrasing. Jadi ngambilnya nggak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit dikira-kira. Nah, ketika latihan kita akan tahu banyak atau sedikitnya itu. Kemudian Nazwa Lutfia Hanun, kelas vokal dari SMP Darul Ulum 1 Unggulan, kelas 7. Bagaimana cara menyanyi agar tidak fales? Latihan, ya. 1, latihan. 2, ibarat bagaimana cara kita, wajah kita, jilbab kita supaya nggak berantakan. Kamu harus punya cermin. Nah, bagaimana cara nyanyi agar tidak fales? Kamu juga harus punya cermin. Cerminnya itu apa? Mungkin temanmu ketika belajar bersama-sama, atau mungkin guru kamu ketika kamu punya guru musik dalam berlatih. Dan latihan, latihan, dan latihan. Ketika kalian terbiasa, kalian bisa membidik nada. Dan ketika kalian sudah membidik nada, kalian tidak hanya mendengar, tapi merasakan dem itu suara apa, ini nadanya seberapa, dan saya harus bagaimana. Nah, itu yang terpenting. Kemudian lanjut ke Alicia Umin Maulidia. Dia dari kelas vokal, bersekolah di MA Unggulan Darul Ulum, kelas 10 IPA 2. Bagaimana cara tarik nafas saat di tengah-tengah bernyanyi? Ya, intinya kamu harus tahu lagunya, pemenggalan suku katanya, tempat-tempat untuk mengambil nafas, dan di mana tempat-tempat untuk nada tinggi dan untuk mengeluarkan nafas. Intinya seperti itu. Apakah kita boleh mengubah sedikit nada untuk improvisasi? Dalam konteks bernyanyi, boleh-boleh saja improvisasi, bebas. Tapi ketika konteksnya festival atau apapun, improvisasi itu memiliki jalan, memiliki aturan. Nah, ketika kamu sudah bernyanyi, sudah tidak falas, sudah vocab tentang lagu banyak, kamu improve terserah. Nah, improve pun ada jalannya. Kamu improve ngeblues, kamu improve ngerok, atau kamu improve cuma sekedar vibra dan memanjangkan, layback dan sebagainya, gak masalah. Kalau kamu benar-benar memahami teori musik dan memahami lagunya. Dan perhatikan konteks sekitarmu. Kamu bernyanyi untuk apa? Improve boleh nggak? Nah, seperti itu. Gimana caranya mengurangi nervous saat bernyanyi? 1, pemanasan. 2, jam terbang. Pemanasan itu penting. Nah, pemanasan berupa pernafasan, terus tuning, artikulasi, dan pemanasan otot-otot sekitar wajah, kurang lebih seperti itu. Cara mengurangi nervousnya selain itu adalah jam terbang. Semakin sering kamu bernyanyi dan semakin sering kamu sadar kalau kamu ini bernyanyi, maka nervous akan sedikit hilang. Ada beberapa artis yang menyebutkan, artis dan penyanyi, nervous itu akan hilang. Tapi jangan khawatir, nervous adalah wujud sebuah tanggung jawab. Pastikan kamu kuat mengemban tanggung jawab supaya nervousmu itu akan hilang ketika di atas panggung. Katanya seperti itu. Kansa Nabila Ada.
Kelas gitar. SMA Darul Ulum 2 unggulan. Kelas 10 MIPA 6. Teknik awal bermain gitar. Teknik awal bermain gitar. Ini pertanyaan apa ngasih tahu? Ya karena kamu nggak bertanya ya, ini bukan tanda tanya. Saya kasih sebuah quote dalam belajar bermain gitar ya. Bisa karena terbiasa. Terbiasa karena punya. Kalau kamu nggak bisa main gitar, silakan kamu simpulkan sendiri. Oke, langsung ke Dena Fauzian Nadifa dari kelas gitar SMA Darul Ulum 2, kelas 10. Nggak dijelaskan 10 berapa. Oke, nomor 1. Bagaimana cara pindah chord dengan cepat? Cepat. Tiap lagu beda-beda ya, ganti chordnya. Pastikan kamu bisa main gitar dulu. 2, pastikan kamu sudah melewati masa-masa belajar gitar ya minimal 3 minggu atau 1 bulan lah. Cara pindah chord dengan cepat, kamu harus memahami ketukannya juga. Ada berapa ketukan di akord C, pindah ke A minor, ada berapa ketukan. Yang paling mudah mungkin adalah C pindah ke A minor atau A minor pindah ke E minor. Itu tergantung lagunya sih. Tidak semua lagu butuh akord, butuh pindahnya cepat. Kadang 4 ketuk baru pindah, kadang 8 ketuk baru pindah, kadang nggak pindah-pindah juga ada. Ya kurang lebih seperti itu. Bagaimana cara menentukan genjrengan gitar? Kita bisa mendengar, kita bisa merasakan, kita bisa menganalisa. 3 tahapan tersebut sudah dirangkum dalam apresiasi musik. Di dalam belajar musik, kita tidak sepenuhnya wajib untuk mengekspresikan sesuatu, untuk menampilkan sesuatu. Tapi kita wajib bisa mengapresiasi. Dengarkan dulu musiknya seperti apa. Dengarkan iramanya. Genjrengannya bisa jeng 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 atau deng cen tek cen kecen cen keceret kecet. Dengarkan iramanya. Walaupun lagu itu nggak ada gitarnya, dengarkan iramanya kira-kira seperti apa genjrengan atau strummingnya. Kemudian bagaimana mencocokkan genjrengan dengan sebuah lagu? Ya cara mencocokkan, kamu sudah dengar lagunya, kamu sudah berlatih, lagunya dimainkan atau disetel, kamu latihan sambil mendengarkan lagu tersebut, mainkan bareng. Itu akan cocok kalau kamu sudah latihan minimal 3 sampai 4 minggu ya minimal. Aisyah Syahda, kelas vokal SMA Darul Ulum 1 unggulan, kelas 10 IPS 3. Kalau kita mau belajar buat konten cover lagu, langkah pertama yang harus dilakuin, kamu bisa main lagunya. 1. Yang kedua, kamu berani menampilkan lagunya. Ibaratnya bahasa Jawanya wani dipaido. Jelek maupun bagus, pokoknya diupload. Itu langkah pertama yang harus dibuat. Jelek maupun bagus intinya buat aja lah. Intinya kita berekspresi. Nah, kalau sudah berekspresi, kamu lama-kelamaan semakin banyak dan lagumu semakin banyak dan kamu mulai menganalisa, saya itu kurangnya di sini. Intinya jam terbang akan menjadi lebih banyak ketika kamu sering. Oke, langsung ke Fatia Khonita Ayu. Kelas vokal SMA Darul Ulum 2, kelas 10. 1. Bagaimana cara bernyanyi dengan baik? Ada pernafasan, kemudian ada penguasaan lagu, penguasaan kalimat-kalimat lagu, kemudian kostum, terus performance. Jadi kalau bernyanyi tidak hanya menghafalkan Indonesia tanah air peta pusaka. Nah, jadi benar-benar Indonesia tanah air. Nah, saya nggak bisa kenceng-kenceng ya, karena di sini suasananya sepi. Oke, nomor 2. Bagaimana agar suara tidak serak? Hindari gorengan, hindari es, hindari pedes-pedes. Angel wis kandan-kandanane nek wis koyo ngene. Karena yang gorengan itu pasti enak, karena yang es-es itu pasti seger, dan karena yang pedes-pedes itu memang nggak bosenin sih. Oke, hindari itu. Nomor 3. Bagaimana cara mencapai nada yang tinggi? Pakai falsetto bisa, head voice bisa, atau lebih tinggi lagi pakai whistle teknik juga bisa. Bagaimana caranya? Ya, setiap lagu teknik yang dimainkan berbeda-beda. Itu sesuai kapasitas ya, sesuai
kemampuan pemainnya. Kamu bisa memainkan nada tinggi pakai falsetto dan vibra, silakan. Kamu bisa hanya memainkan nada tinggi, bisa hanya dengan head voice saja, nggak apa-apa, silakan. Itu cara mencapai nada tinggi. Belum tentu penyanyi yang tinggi itu pasti enak. Jadi perhatikan kualitasmu. Tiap orang beda-beda. Arla Azalia, kelas gitar SMA Darul Ulum 2, kelas 10. Bagaimana cara pindah chord cepat? Sama jawabannya, tidak semua lagu pindahnya cepat dan intinya berlatih lah. Bagaimana cara menentukan genjrengan gitar? Sama pertanyaannya seperti di atas, semacam templates. Caranya menentukan genjrengan gitar, kamu harus memahami lagunya dan sebagainya. Bagaimana cara mencocokkan genjrengan dengan sebuah lagu? Setel lagunya, mainkan musiknya, dan yang sudah kamu latih minimal 3 minggu sampai 4 minggu, jadikan satu. Waktu itu penting dalam sebuah pembelajaran musik. Fairuz Zahira Abista, kelas keyboard SMA Darul Ulum 2, kelas 10 MIPA 9. Banyak sekali ya MIPA-nya. Bagaimana bisa menghafal kunci dengan cepat? Ini pertanyaan apa ekspresi? Bagaimana bisa menghafal kunci dengan cepat? Terbiasa. Bisa karena terbiasa. Terbiasa karena punya alat. Intinya seperti itu. Kalau nggak punya alat pribadi ya gitu deh. Oke, bagaimana cara pindah tangan dengan cepat? Pindah tangan mungkin dalam konteks bermain gitar ya. Pindah tangan, pindah jari mungkin ya. Kalau pindah tangan gimana? Oke, pindah jari. Bagaimana pindah jari dengan cepat? Itu sama dengan pindah kunci dengan cepat. Intinya terbiasa. Nanti terbiasa kok. Itu bukan ilmu yang wah ini kayaknya orang ini bakat main. Enggak, itu hanya terbiasa aja. Bagaimana cara menyamakan melodi dengan vokal saat bermain musik? Menyamakan melodi gitar dengan vokal. Ya kamu latih melodinya, kemudian vokalnya nyanyi bareng-bareng, atau mungkin kamu melodi sambil main vokal. Itu namanya sketching atau unison sketching dengan alat musik. Itu istilahnya mungkin di musik jazz ya. Nah, nanti kita akan pelajari lebih dalam. Kali ini kita hanya sekedar diskusi saja. Adil Restu Ramadhani, kelas gitar. Dari MTS Plus Darul Ulum Jombang. Kelas 8. Bagaimana cara pindah chord dengan cepat? Sama ini pertanyaannya. Bagaimana caranya menentukan genjrengan gitar? Cara pindah chord dengan cepat, saya ulang lagi ya. Cara pindah, ya kamu terbiasa main lagunya, nanti pasti bisa. Bagaimana cara menentukan genjrengan gitar? Dengarkan, rasakan ritmenya, analisis dengan tirukan. Misalnya drumnya nah, genjrengannya atau strummingnya seperti itu. Bagaimana mencocokkan genjrengan dengan sebuah lagu? Kamu ingin cocok, ya kenalan dulu. Intinya kenalan dengan musiknya dimainkan, kamu sudah berlatih musiknya, mainkan secara bersama-sama, dekatkan. Pasti cocok kalau belajarnya seperti itu ya. Saya kira kurang lebih seperti itu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah akan saya lanjutkan di podcast berikutnya. Jangan lupa belajar terus supaya cepat bisa. Terima kasih sudah menyaksikan podcast saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Mantap.